بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. أما بعد، فيا أيها الطلاب والطالبات من فصل الثامن بمعهد حسن الخاتمة، كيف حالكم جميعا؟ عسى أن تكونوا في صحة وعافية. الحمد لله، في هذا اللقاء سنواصل دراستنا عن كتاب الصلاة، والموضوع الذي سندرسه اليوم هو صلاة الجماعة وصلاة السفر. Salatul jamaah, salat berjamaah. Wa salatul jamaati sunnatun muakkadatun. Salat berjamaah itu hukumnya sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Di dalam Al-Quran terdapat anjuran untuk melaksanakan salat berjamaah, yaitu di surat An-Nisa ayat 102 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltaqum ta'ifatun minhum ma'ak. Dan apabila engkau Muhammad berada di tengah-tengah mereka, sahabatmu, lalu engkau hendak melaksanakan salat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri salat besertamu. Ini dalam keadaan takut, ketika sedang dalam keadaan perang. Bagaimana kalau dalam keadaan aman? Itu lebih utama lagi untuk melaksanakan sholat secara berjamaah. Kemudian di dalam hadis disebutkan, sholatul jama'ati afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajah. Salat berjamaah itu lebih afdal dari salat sendirian sebanyak 27 derajat. Di dalam riwayat yang lain bisa bi 25 darajah, dengan 25 derajat. Ada juga yang mengatakan bahwasannya hukum salat berjamaah adalah fardu kifayah. Mereka berdalil dengan hadis yang dimana dalam hadis tersebut disebutkan apabila ada 3 orang atau lebih di sebuah daerah atau sebuah tempat, kemudian tidak dilaksanakan sholat berjamaah, maka setan menguasai mereka. Ada juga yang mengatakan hukum sholat berjamaah adalah fardu ain. Mereka berdalil dengan hadis yang di sana dikatakan bahwasanya Rasulullah SAW mengancam akan membakar rumah orang yang tidak sholat berjamaah di masjid. Wa 'alal ma'mumi an yanwiyal i'timama dunal imam. Wajib atas makmum berniat untuk menjadi makmum, sedangkan imam tidak harus berniat menjadi imam. Wa yajuzu an ya'tamma al-hurru bil 'abdi
Orang yang merdeka boleh bermakmum kepada budak. Di dalam hadis disebutkan bahwasanya Siti Aisyah bermakmum kepada seorang hambanya yang laki-laki. Wal balighu bil murahiq. Dan orang balik boleh bermakmum kepada yang hampir balik atau remaja. Di dalam hadis disebutkan bahwasanya seorang sahabat yang bernama Amr bin Salamah, beliau menjadi imam di kaumnya. Padahal waktu itu beliau masih berusia 6 ataupun 7 tahun. Belum balik. Wala tasihhu qudwatu rajulin bimra'atin. Laki-laki tidak sah bermakmum kepada wanita. Karena laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi perempuan, bukan kebalikannya. Wala qari'un bi ummiyin. Begitu pula orang yang baik bacaan Al-Fatihahnya tidak boleh bermakmum kepada orang yang tidak sempurna bacaan Al-Fatihahnya. Di dalam hadis disebutkan, ya ummul qauma aqra'uhum. Jadi yang menjadi imam di sebuah kaum itu adalah orang yang paling baik bacaan Al-Qur'annya, khususnya Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah adalah rukun. Wa ayyu mawdi'in shalla fil masjidi bi salatil imami fihi wa huwa 'alimun bi salatihi ajza'ahu ma lam yataqaddam 'alaihi. Di tempat mana saja di dalam masjid seorang makmum melakukan salat mengikuti salat imam, sedangkan ia dapat mengetahui salat imam tersebut, maka sahlah ia bermakmum selama tidak berada di depan imamnya. Mau di samping, mau di belakang, di tengah, itu boleh. Yang penting makmum tidak berada di hadapan imam. Wa in shalla fil masjidi wal ma'mumu kharijal masjidi qariban minhu wa huwa 'alimun bi salatihi wa la ha'ila hunaka jaza. Apabila imam melakukan salat di dalam masjid dan makmum di luar masjid yang dekat dengan imam itu, sedangkan ia mengetahui salat imam dan tidak ada tabir pemisah, maka dia diperbolehkan bermakmum. Jadi kalau di masjid sudah penuh, kemudian si makmum sholat di luar masjid, dan dia mengetahui gerakan imam ataupun bacaan imam, dan di sana juga tidak ada tabir penghalang, maka si makmum diperbolehkan bermakmum kepada imam tersebut. Salatus safar, salat di dalam perjalanan. Wa yajuzu lil musafiri qasr as-salat ar-ruba'iyyati bi 5 syara'it. Musafir boleh mengqasar salat yang berrakaat 4 menjadi 2 rakaat dengan 5 syarat. Nah, di sini sebutkan bahwasanya orang yang sedang dalam perjalanan, maka dia diperbolehkan untuk mengqasar salat, meringkas salat yang tadinya 4 rakaat berubah menjadi 2 rakaat. Ini adalah rukhsah, keringanan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Di dalam surat An-Nisa ayat 101 disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. Dan apabila kamu bepergian di bumi, maka tidaklah berdosa kamu mengqasar salat jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Nah, yang diperbolehkan untuk mengqasar salat ini harus memenuhi 5 syarat. Syarat yang pertama adalah an yakuna safaruhu fi ghairi ma'siyatin. Perjalanannya bukan perjalanan untuk bermaksiat. Berarti kalau perjalanannya perjalanan yang di sana untuk melaksanakan hal yang wajib ataupun sunnah ataupun mubah, maka diperbolehkan untuk mengqasar salat. Contoh perjalanan yang wajib adalah seperti safar untuk berhaji. Safar yang sunnah, misalkan safar untuk melakukan silaturahim. Kemudian contoh safar yang mubah, misalkan safar dalam perdagangan ataupun rihlah, maka itu diperbolehkan untuk mengqasar salat. Syarat yang kedua adalah an takuna masafathu 16 farsakhan. Jarak perjalanannya harus mencapai 16 farsakh. 16 farsakh itu kalau menurut kilometer sekitar 84 kilometer. Ini menurut kebanyakan atau mayoritas ulama. Syarat yang ketiga, an yakuna muaddiyan lis salatir rubaiyah. Salat yang diqasar itu harus salat ada, yaitu salat yang bukan salat qada. Dan jumlah rakaatnya adalah salat yang berjumlah 4 rakaat. Berarti salat yang bisa diqasar adalah salat zuhur, asar, dan isya. Sedangkan salat maghrib dan subuh tidak boleh diqasar. Syarat yang keempat, an yanwiyal qasra ma'al ihrami. Berniat qasar bersamaan dengan mengucapkan takbiratul ihram. Dan syarat yang kelima, an la ya'tamma bil muqimi. Tidak boleh bermakmum kepada orang yang mukim ataupun menetap. Jadi ketika orang yang dalam perjalanan, kemudian dia masuk masjid, kemudian dia berniat untuk mengqasar salatnya, maka dia tidak boleh bermakmum kepada orang yang mukim. Kalau dia bermakmum kepada orang yang mukim, maka salatnya harus salat sempurna, tidak boleh diqasar. Wa yajuzu lil musafiri an yajma'a baina adh-dhuhri wal 'ashri fi waqti ayyihima syaa wa baina al-maghribi wal isya'i fi waqti ayyihima syaa. Seorang musafir boleh menjama' salat zuhur dengan asar di waktu mana saja yang ia sukai, yaitu jamak takdim atau jamak takhir. Dan boleh menjama' antara salat maghrib dan isya di waktu mana saja yang ia sukai, yaitu jamak takdim ataupun jamak takhir. Silahkan, diperbolehkan mau di jamak takdim ataupun di jamak takhir, boleh-boleh saja. Wa yajuzu lil hadiri fil matari an yajma'a bainahuma fil waqtil ula minhuma. Orang yang sedang tidak dalam perjalanan diperbolehkan melakukan jamak takdim antara zuhur dan asar ataupun maghrib dan isya ketika hujan. Jadi orang yang tidak dalam perjalanan
itu diperbolehkan melakukan jamak ketika ada uzur. Uzurnya adalah ketika hujan. Nah, jamaknya adalah jamak takdim. Makanya di sini disebutkan fil waqtil ula, di waktu yang pertama. Berarti diperbolehkan menjamaknya adalah jamak takdim. أيها الطلاب والطالبات، في هذا اللقاء نكتفي بهذا القدر. العفو منكم. شكرا على اهتمامكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.